Hai anak-anak, kita sudah sampai di pelajaran 3.2 mengenai benda-benda buatan manusia. Nah, pada pelajaran ini kita akan mempelajari apa aja? Yang pertama, tentang benda buatan manusia. Yang kedua, tentang bagaimana manusia menggunakan benda-benda yang sudah ada di bumi untuk membuat benda-benda yang lain. Yang ketiga, bahan yang digunakan manusia untuk membuat benda-benda. Nah, kosakata yang baru dalam pelajaran ini mengenai kecerdasan. Kecerdasan berarti mampu untuk menggunakan apa yang kita pelajari di dalam kehidupan. Misalnya kita sudah mempelajari mengenai hewan-hewan atau mengenai tumbuhan atau mengenai rumah. Nah, bagaimana anak-anak menggunakan pengetahuan yang sudah ada kemudian kita gunakan dalam kehidupan kita. Nah, kemampuan kita untuk menggunakan pengetahuan-pengetahuan ini dalam kehidupan kita, kita sebut sebagai kecerdasan. Kemudian ada kata bahan. Bahan ini berarti benda-benda yang dibutuhkan untuk membuat atau melakukan sesuatu. Misalnya di rumah, mama mau membuat kue. Bahan-bahan yang diperlukan ada tepung, ada gula, ada telur. Nah, ini semua kita sebut sebagai bahan-bahan. Jadi, benda-benda yang dibutuhkan untuk membuat atau melakukan sesuatu. Selanjutnya, manusia juga menciptakan benda-benda, tetapi ia hanya menciptakan benda mati. Ia hanya menggunakan benda-benda untuk membuat benda-benda yang lain. Untuk lebih jelasnya, misalnya, di dunia ini sudah terdapat pohon. Dari pohon kita dapat mengambil kayunya. Kemudian manusia menggunakan kayu yang ada menciptakan rak buku. Contoh lainnya, misalnya ada mobil. Mobil ini terbuat dari besi, misalnya. Nah, manusia menggunakan biji besi yang ada, ia mengolah biji besi yang ada sehingga dapat membuat bagian daripada mobil. Nah, bagian daripada mobil seperti kap mobil, pintu mobil dari besi. Selanjutnya, manusia mempunyai kecerdasan untuk menciptakan benda-benda dari benda-benda alami. Seperti rumah kayu terbuat dari kayu yang berasal dari pohon. Nah, jadi bahannya berasal dari benda-benda alami. Ada juga contoh lainnya, seperti ban mobil. Nah, ban mobil ini terbuat dari karet. Karet itu ternyata berasal dari pohon karet. Nah, anak-anak sekarang sudah menambah pengetahuan yang baru ya. Karet itu berasal dari pohon karet. Jadi ada tanaman karet. Selanjutnya, manusia menggunakan bermacam-macam bahan seperti kaca, kertas, logam, plastik, dan kayu untuk membuat sesuatu. Kalau buku terbuat dari kertas. Kertas itu sendiri sebenarnya terbuat dari batang pohon. Nah, pensil terbuat dari kayu yang berasal dari pohon. Oleh sebab ini, anak-anak dapat mengetahui, maka ibu guru sering mengatakan bahwa anak-anak kita hemat menggunakan kertas ya. Anak-anak jangan sembarangan menggunakan kertas yang tidak perlu, mencoret hal-hal yang tidak perlu, kemudian sembarang membuang kertas. Kenapa? Karena kita mau mempertahankan kelestarian pohon. Nah, karena bahan yang digunakan untuk membuat kertas itu sangat berharga, terbuat dari pohon-pohon. Kita mau menjaga agar pohon-pohon kita tetap lestari, tetap ada, begitu. Selanjutnya, kursi plastik itu terbuat dari plastik. Ini juga merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Kemudian, botol plastik itu juga benda yang dibuat oleh manusia, yang dapat digunakan untuk mengisi air.
Bahkan mainan anak-anak berupa Lego, balok Lego, ini juga benda yang dibuat oleh manusia, terbuat dari biji plastik. Selanjutnya, panci logam terbuat dari baja. Wow, manusia begitu hebat ya, dapat menciptakan atau membuat berbagai macam benda mati. Ada juga gembok yang terbuat dari baja dan sendok garpu. Mereka juga dapat terbuat dari baja. Selanjutnya, kaca jendela, cangkir. Nah, bahkan cermin itu merupakan hasil buatan manusia. Meja, kemudian lemari kayu juga hasil buatan manusia. Dapatkah anak-anak memikirkan ingin membuat benda mati apa? Nah, selanjutnya Ibu ingin agar anak-anak mengambil buku kegiatan dan mengerjakan latihan yang terdapat di dalamnya. Kita akan berjumpa pada pelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.